Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo, apalagi kalau bukan kisah Warijan. Wow. Yang mana episode sebelumnya ya, Warijan sudah berhasil melepaskan diri dari ikatan Sarpajaya nih dengan ajian Sindung Gedinya, dan juga Ki Condrowongso dan juga Joyo Wongso berhasil menguasai Joglo Alit. Oh, Joglo Alit apa sih? Jadi Joglo Alit ini adalah salah satu pusat dari Paseban Karsa, di mana di tempat itu disekapnya calon-calon tumbal yang mana ini akan dijadikan tumbal ritual untuk berbagai kepentingan dari Paseban Karsa. Ini episode kali ini gimana nih ya? Pastinya lebih seru lagi karena akan terjadi pertempuran besar di Joglo Alit. Dan juga Warijan akan bertemu dengan Ki Condrowongso. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Pertarungan dahsyat di depan Joglo Alit. Kisah Warijan. Pagi itu, matahari naik perlahan, menerangi halaman rumah Prabajaya seperti hari-hari biasa. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa malam sebelumnya sebuah benturan dua ajian telah terjadi di balik pintu kamar Warijan. Tidak ada yang tahu bahwa salah satu pondasi pengawasan Paseban Karsa telah runtuh tanpa suara. Warijan keluar dari kamarnya dengan wajah yang tampak letih, namun sorot matanya terlihat berbeda, lebih tenang, lebih jernih, dan terselip kehendak baru yang tidak seorang pun bisa membacanya. Begitu ia tiba di area tengah rumah Prabajaya, Arya Soma dan Adi Sena telah menunggu. Seperti biasa, Prabajaya tampak sangat tenang dengan pakaian rapi, dan sepertinya dia tidak pernah tahu apa yang terjadi semalam di rumahnya. Sementara Adi Sena berdiri bersandar pada dinding dengan kedua tangan terlipat, dan Arya Soma duduk di kursi tunggal yang sengaja diletakkan agak berjauhan. Posturnya tegap, tatapannya mengamati ruangan seperti seorang pengawas. Tanpa perlu menunggu, Arya Soma langsung memulai pembicaraan. Suaranya datar, namun tekanan di balik nada bicaranya membuat suasana ruangan kaku. Dia menjelaskan bahwa hari itu Warijan akan pergi bersama Adi Sena ke rumah panggung atau Joglo Alit yang berada di tengah hutan tempat mereka menyekap para calon tumbal. Mendengar itu, Warijan merasa sangat lega dalam benaknya. Dia mulai mengatur beberapa rencana, mulai dari melarikan diri dengan kembali masuk ke dalam hutan sampai membebaskan orang-orang yang berada di Joglo Alit. Namun, satu hal yang pasti, kini Warijan dapat melakukan apapun tanpa tersentuh lagi oleh kekuatan hitam yang bersemayam di dalam tubuhnya. Arya Soma melanjutkan arahannya dengan cara yang sangat khas, singkat, tegas, dan tanpa peduli apakah orang lain sanggup mengikutinya atau tidak. Dia menjelaskan bahwa proses ritual besar sudah semakin dekat, sehingga ia meminta Adi Sena dan Warijan memastikan semuanya berjalan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Ketika Arya Soma selesai bicara, Adi Sena mengangguk singkat, seolah menyetujui setiap perintah tanpa perlu memikirkannya. Adi Sena,
Bukan seperti Prabajaya yang masih memiliki sisa-sisa kemanusiaan di dalam dirinya. Adisena tumbuh bersama Sarpajaya dan Warijan tahu laki-laki itu bisa berubah menjadi pemburu dalam hitungan detik. Prabajaya hanya duduk dengan kedua tangannya yang menyatu di depan lutut. Ia tidak banyak bicara. Sesekali ia menatap Warijan seperti memastikan apakah pemuda itu benar-benar siap. Setelah semua instruksi selesai, Arya Soma berdiri. Pertemuan dianggap selesai. Ia keluar ruangan terlebih dahulu, diikuti Adisena. Keduanya tidak menunggu Warijan ataupun Prabajaya. Pintu tertutup perlahan. Prabajaya menatap Warijan dengan tatapan tajam, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya bergerak pelan, memberikan Warijan tanda untuk bersiap, lalu berjalan keluar ruangan menyusul dua lainnya. Saat Warijan melangkah keluar, sesuatu di dalam dirinya terasa berbeda. Tidak ada lagi tekanan gelap, tidak ada rasa takut yang membayangi. Ia melangkah dengan tenang. Ia membawa rahasia besar yang tidak diketahui siapapun di ruangan itu, bahwa kendali Paseban Karsa atas tubuhnya telah putus. Beberapa saat kemudian, mobil yang ditumpangi Warijan dan Adisena bergerak perlahan keluar dari halaman rumah, melewati jalanan perumahan yang sepi dan dipenuhi pepohonan. Tidak ada percakapan di dalam mobil. Warijan menyandarkan kepala, menatap keluar jendela, namun pikirannya berjalan jauh ke depan. Dia menghitung jarak, medan hutan, posisi penjaga, dan semua celah yang bisa ia gunakan di Joglo Alit nanti. Dia kini tahu, kesempatan untuk menghancurkan Paseban Karsa tidak datang dalam bentuk pertarungan terbuka. Kesempatan itu ada di Joglo Alit, di tempat orang-orang yang tak bersalah itu ditahan. Perjalanan berlangsung lancar, dan ketika mobil mulai memasuki jalur hutan yang semakin rapat, Warijan merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan perasaan takut, bukan tekanan, melainkan peluang. Peluang untuk memulai semuanya. Peluang untuk meruntuhkan apa yang tidak bisa ia sentuh di kota. Siang berganti malam, dan perjalanan Warijan bersama Adisena serta dua orang pengawal yang menuju hutan berjalan tanpa ada kendala. Setelah melewati beberapa pos penjagaan, suasana hutan mulai berubah semakin sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada gerak dedaunan. Beberapa puluh meter kemudian, dari balik semak-semak di sisi kiri jalan, seseorang tiba-tiba muncul sambil terhuyung-huyung. Tubuhnya penuh luka, sebagian robek seperti dicakar, bajunya sobek, kulitnya lebam, darah menetes dari lengannya. Ia melambai ke arah mobil dan berteriak meminta tolong. Mendapati sesuatu yang mengganggu, lelaki yang bertubuh tegap yang mengendarai mobil tersebut langsung menginjak rem dan menghentikan kendaraannya. Adisena tampak terkejut, sedangkan Warijan terus menatap ke depan dengan penuh waspada. Dan tanpa menunggu perintah, dua lelaki bertubuh tegap itu keluar dari dalam mobil sambil memegangi pinggang untuk memastikan jika senjata siap digunakan. Di depan kedua pengawal Adisena itu, seseorang yang mencegat kendaraan itu jatuh berlutut. Kedua tangannya gemetar ketika menunjuk ke arah hutan. Namun tanpa bicara, salah satu lelaki bertubuh tegap itu langsung menodongkan senjata ke arahnya. Tapi sebelum ditanya, orang dengan tubuh penuh luka itu sudah menangis sambil memegangi dadanya yang naik turun. Joglo Alit diserang, tolong, ucap lelaki itu terbata-bata. Dua makhluk gaib besar masuk ke wilayah hutan dan menghabisi para penjaga gaib di hutan ini, imbunya dengan tubuh gemetar. Kata-kata itu terputus oleh rasa sakit yang membuat tubuhnya berguncang. Mereka masuk begitu saja, penjaga banyak yang jatuh dan beberapa hilang. Lelaki itu memegangi kepalanya, matanya melebar penuh ketakutan, seperti masih melihat kejadian itu di depan matanya. Ada apa, John?
Tanya Adisena yang menyusul keluar dari dalam mobil. Joglo Alit diserang, Mas. Jawab salah satu pria bertubuh tegap itu. Tolong, Mas, mereka bukan manusia. Mereka makhluk gaib, ujar lelaki yang terluka parah itu. Kau tunggu bantuan di sini. Biar kami yang menyelesaikan urusan ini, balas Adisena tegas. Kenapa kita tidak menolongnya dulu, Mas? Tanya Warijan yang berdiri di belakang Adisena. Tidak ada waktu. Lagi pula, tubuh orang itu kotor dan bau, balas Adisena yang terdengar sangat angkuh. Adisena kembali ke mobilnya tanpa menoleh lagi pada lelaki yang kini tergeletak di tanah. Dua orang pengawal segera menyusul, seakan perintah tadi sudah cukup menjadi komando untuk menutup semua empati mereka. Hanya Warijan yang tetap berdiri memandangi lelaki itu, dan dalam waktu singkat dia sudah bisa merasakan jika ada sesuatu yang tidak wajar pada luka-lukanya itu. Warijan akhirnya masuk ke mobil setelah memastikan lelaki itu masih bernafas. Begitu pintu tertutup, kendaraan kembali melaju. Perjalanan mereka setelah itu tak lagi setenang sebelumnya. Setiap kali mobil melewati tikungan atau melewati celah di antara pepohonan, Warijan merasakan hawa asing yang mengalir masuk melalui celah-celah kecil udara. Hawa itu bukan milik makhluk gaib penjaga hutan, bukan pula milik para makhluk halus yang biasanya berkeliaran di tempat-tempat angker. Hawa ini berbeda. Dua pria bertubuh tegap itu mencuri pandang keluar jendela beberapa kali. Wajah mereka yang biasanya keras tampak menyisakan keraguan. Mereka tahu hutan itu, dan mereka tahu apa saja yang biasa menjaga Joglo Alit. Dan jika benar ada makhluk yang mampu menembus wilayah itu, apalagi menghabisi para penjaga gaib, maka sesuatu yang sangat besar sedang melintas di hadapan mereka. Apa kita perlu melapor pada Mas Arya dan Mas Praba, Mas? Tanya lelaki yang mengendarai mobil hitam itu. Jangan, kita selesaikan ini sendiri, balas Adisena dengan tegas. Mendengar jawaban itu, lelaki yang tadi disapa dengan sebutan John langsung menjejak pedal gasnya lebih dalam. Dan ketika mereka mulai mendekati wilayah terbuka tempat Joglo Alit berada, udara berubah. Pepohonan di sisi kiri dan kanan jalan tampak kehilangan kerapatan, seperti ada sesuatu yang memaksa mereka roboh atau layu. Dan yang paling mencolok, Warijan bisa merasakan adanya denyut energi yang memantul dari satu titik di depan mereka, seolah ada pertempuran gaib yang baru saja terjadi atau masih. Mobil akhirnya berhenti beberapa puluh meter dari rumah Joglo Alit. Pemandangan di tempat itu terlihat berbeda. Jalanan tampak rusak, tanah terbelah seperti dicungkil oleh tekanan yang sangat kuat. Batu-batu kecil terpental ke segala arah, dan akar-akar pohon seperti diputus. Dua orang pengawal Adisena langsung membuka pintu dan turun lebih dulu. Mereka menyisir sekitaran sambil siaga dengan tangan yang tak jauh dari senjata mereka. Adisena menyusul setelahnya, memandangi semua itu. Warijan turun terakhir. Begitu kakinya menyentuh tanah, dia langsung merasakan sesuatu yang lebih kuat daripada saat ia masih di dalam mobil. Sebuah energi dari makhluk gaib yang terasa tidak asing baginya. Warijan menunduk, meraba tanah, mencoba mengalirkan energi murninya untuk menelusuri jejak energi gaib tersebut. Dan betapa terkejutnya dia ketika mendapati getaran halus yang berasal dari sosok yang memang sangat dikenalnya. Dia langsung tahu jika makhluk yang menyerang Joglo Alit bukanlah makhluk liar, tapi sosok itu datang untuk menyelamatkannya. Langit malam menggantung rendah di atas Joglo Alit. Joglo Alit tampak seperti bayangan besar di tengah hutan. Tiang-tiang kayunya yang kokoh berdiri miring di beberapa bagian, seolah sempat menerima benturan dahsyat. Apa yang terjadi di tempat ini? Gumam Adisena sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar. Hati-hati, John. Sepertinya sosok yang telah menghancurkan Joglo Alit masih ada di sekitaran kita, imbunya sambil menatap ke arah dua pria bertubuh tegap itu.
Dan tidak lama setelah Adisena mengatakan hal itu, tiba-tiba saja angin berembus kencang disertai dengan kilatan petir. Bersama dengan itu terdengar suara tanpa wujud yang membuat Adisena dan dua pria bertubuh tegap itu semakin waspada. Aku sangat senang sekali dapat melihatmu lagi, dan aku tidak perlu lagi mencari-carimu, Chan, ujar sosok makhluk gaib yang terdengar menggema. Walaupun kamu masih disusupi energi hitam, tapi setidaknya kau masih hidup. Angin yang berputar di sekitaran pelataran Joglo Alit semakin liar setelah suara itu lenyap ke dalam pekat. Warijan merasakan sosok makhluk gaib tersebut bukan sekedar dekat, tapi sudah berada di sini, menyatu dengan udara. Tanah bergetar pelan, kemudian berhenti tiba-tiba. Dari arah belakang rumah, kegelapan tampak mengalir seperti kabut pekat. Bukan asap, bukan bayangan, melainkan wujud samar dari energi yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki mata batin. Dan Warijan tahu siapakah sosok itu. Perlahan Ki Condrowongso memadatkan energinya dan menampakkan diri dengan wujud sempurna. Kehadirannya membawa tekanan energi besar bagi Adisena dan dua orang bertubuh tegap itu. Bersama dengan itu, sosok lain muncul dengan energi yang tak kalah besar. Sosok yang juga berwujud manusia bertubuh tinggi besar dengan pakaian serba hitam, memakai ikat kepala putih, tampak berdiri di belakang Warijan. Aku sangat senang dapat melihatmu lagi, Jan, ujar sosok yang tidak lain adalah Joyowongso. Angin malam terhenti seketika setelah dua sosok sakti itu memadatkan wujud mereka sepenuhnya. Adisena berdiri tegak di hadapan Ki Condrowongso. Ketenangan yang semula ia miliki mulai retak oleh kenyataan bahwa energi yang mengalir dari tubuh Ki Condrowongso jauh lebih besar dari dugaannya. Cincin batu hitam di jari manisnya bergetar, menyerap sisa-sisa aura pekat di sekitaran rumah panggung. Tangan kanan Adisena terangkat. Cincin hitam itu memancarkan semburat gelap, diikuti kilatan tipis seperti bayangan arwah yang menari di sekeliling lengannya. Dari tubuhnya, pusaran gaib mulai terbentuk. Tanah di bawah kakinya bergetar, kemudian retak halus. Dengan mata terpejam, Adisena terus merapal mantra, dan tidak lama kemudian energi ajian Bolosewu terpancar dari telapak tangannya meluncur dalam bentuk gelombang besar yang dipenuhi ribuan bayang-bayang samar seperti pasukan hitam yang menyerbu dalam satu siraman dahsyat. Gelombang itu menggelinding menghantam udara, merobek ruang sekeliling dan menerjang langsung ke arah Ki Condrowongso. Ki Condrowongso mengangkat satu tangannya yang memunculkan seberkas cahaya putih di telapaknya yang terlihat lembut namun berisi kekuatan yang sangat besar. Dan ketika gelombang Bolosewu itu menghantamnya, cahaya putih itu pecah menjadi kelopak-kelopak tipis yang menahan setiap serangan seperti bunga suci yang tumbuh dari kampahan. Benturan dahsyat terjadi. Cahaya dan kegelapan saling menekan, menghasilkan ledakan besar. Bayangan-bayangan Bolosewu hancur menjadi serpihan hitam. Adisena terempas dua langkah ke belakang, dadanya berguncang oleh benturan balik yang tidak ia duga. Namun ia berdiri lagi, membiarkan energi hitam dari cincin itu melingkupi tubuhnya. Ki Condrowongso menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Gelombang energi murni memancar, merambat luas, lalu meledak maju. Dengan kecepatan kilat, Adisena tersapu oleh serangan itu. Tubuhnya terguncang oleh kekuatan yang menembus energi pelindungnya yang menggetarkan tulang. Namun Adisena bukan manusia biasa. Ia kembali menegakkan tubuh, mengumpulkan kekuatan dari ajian-ajian yang ia miliki. Energinya memuncak, siap untuk meledak lagi.
Di sisi lain, dua pengawal Adisena bergerak cepat. Langkah mereka mengentak tanah, menimbulkan retakan kecil saat tenaga dalam disalurkan melalui kaki dan tangan mereka. Keduanya menyerang Joyo Wongso bersamaan dengan kombinasi yang jelas pernah ditempa dalam latihan bertahun-tahun. Pukulan tenaga dalam menghantam dari arah depan yang disusul dengan tendangan memutar. Namun Joyo Wongso tidak bergeser dari tempatnya. Satu tangan terangkat dan menahan pukulan pertama, sementara lututnya mengangkat tinggi untuk menahan tendangan kedua. Dalam sekejap, Joyo Wongso mengerahkan sedikit tenaga. Gelombang tenaga dalam memancar dari tubuhnya, mendorong kedua pengawal itu terpental mundur seperti tertabrak dinding gaib. Mereka jatuh berguling, namun langsung bangkit kembali. Kedua pengawal itu menyerang lagi, lebih cepat dan brutal. Pukulan-pukulan berlapis tenaga dalam saling bersusulan, tendangan memecah udara. Joyo Wongso menyelinap di antara serangan itu tanpa kehilangan keseimbangan sedikit pun. Dalam satu putaran tubuh, ia menghantam dada pengawal pertama dengan telapak tangan yang mengandung tenaga murni yang membuat tubuh pengawal itu terangkat dari tanah. Dalam gerakan selanjutnya, Joyo Wongso memutar, menghantam rahang pengawal kedua dengan pukulan lurus yang memecah lapisan energi pelindungnya. Sosok pria bertubuh tegap itu jatuh, lalu berusaha bangkit lagi. Jelas, kekuatan mereka tidak sebanding, meski mereka telah mengerahkan seluruh tenaga dalam yang mereka miliki. Sementara itu, di tengah pertarungan, Warijan berdiri kaku dan nyaris bergerak. Tubuhnya seperti dibelenggu oleh udara pekat. Energi kegelapan yang masih tersisa di dalam dirinya bergetar dan bereaksi terhadap pertarungan besar di hadapannya. Matanya terpaku pada ledakan cahaya putih Ki Condrowongso. Di saat bersamaan, telinganya dipenuhi suara dentuman pertempuran Joyo Wongso dan dua lelaki bertubuh tegap itu. "Berusahalah melepas energi hitam itu, Chan," seru Ki Condrowongso di tengah pertarungannya melawan Adisena. Menyadari jika masih ada kekuatan gelap yang bersembunyi di dalam tubuhnya, Warijan mulai merapal ajian jagat geni dalam hati. Dalam sekejap, hawa gaib dari ajian itu muncul seperti bara merah yang menyala di balik kulitnya. Gelombang kecil dari jagat geni pertama muncul sebagai percikan cahaya di sekitar pori-pori, lalu berkembang menjadi kilatan merah yang menyelimuti tubuhnya. Dari pusat dadanya muncul desir panas yang menjalar melalui tulang, mengalir ke lengan, perut, hingga ke ujung kaki. Jagat geni merayap seperti ular api yang memburu kegelapan. Energi hitam yang bersarang di tubuhnya menggeliat. Kabut gelap yang biasanya berdiam tenang di relung terdalam tubuh Warijan kini mengerang, bergetar. Dari dalam jantung energi itu muncul denyut gelap yang memukul balik, mencoba memadamkan sinar jagat geni. Benturan dua kekuatan itu meledak di dalam tubuhnya. Bara panas dari jagat geni menghantam lapisan kegelapan dari dalam, namun energi hitam itu tidak tinggal diam. Ia membentuk pusaran kecil di area dada dan perut Warijan, berusaha mengunci pergerakan jagat geni. "Aku pikir aku sudah terbebas sepenuhnya dari energi Sarpajaya," gumam Warijan dalam hatinya. Tubuh Warijan mulai bergetar hebat. Urat-urat muncul di tangan dan lehernya. Tanah di bawahnya bergetar oleh pancaran energi yang tidak ia sadari telah keluar dari telapak kakinya. Merah jagat geni semakin kuat, namun energi hitam itu pun menguat. Kabut kelam membentuk pola seperti belitan tali di tulang rusuknya, menekan paru-parunya, membuat pernafasannya terengah. Jagat geni bereaksi lebih keras, memunculkan semburan panas yang menembus kulit sebagai kilatan merah menyala. Benturan dua kekuatan itu meluap keluar dari tubuh Warijan sebagai gelombang gaib yang memecah udara di sekelilingnya. Batu-batu kecil terloncat, debu berhamburan, dan pepohonan bergoyang meski tidak ada angin.
Sementara itu, di kejauhan, pertarungan antara Ki Condrowongso dan Adisena mencapai titik paling berbahaya ketika kedua kekuatan itu akhirnya terlepas dari batas kendali masing-masing. Aura hitam yang mengalir dari cincin batu di jari Adisena melebar, membentuk pusaran lekat di sekeliling tubuhnya. Bayangan 1000 sosok, cerminan dari ajian Bole Sewu yang ia lepaskan tanpa menahan apapun. Tanah di sekitar terangkat, membentuk lingkaran debu yang berputar mengikuti aliran energi hitam tersebut. Adisena melompat maju, gerakannya cepat, setiap langkahnya meninggalkan jejak. Pukulan kosongnya menghantam ke arah Ki Condrowongso dengan kekuatan yang cukup untuk merobek energi pelindung di depan sosok makhluk tua itu. Ki Condrowongso mengangkat tongkat kayunya. Patahan di bagian bawah tongkat itu memancarkan cahaya putih berkilat. Satu hentakan tongkat ke tanah menimbulkan gelombang cahaya yang memukul mundur bayangan-bayangan hitam yang mengitari Adisena. Adisena tidak mundur, tubuhnya bergerak semakin cepat. Gelombang ajian Bolo Sewu muncul berlapis-lapis, menyerbu dari segala arah, membentuk ribuan pukulan tak kasat mata yang berusaha menembus dinding cahaya Ki Condrowongso. Pertarungan berubah menjadi badai. Langit di atas joglo alit bergetar oleh benturan energi. Pohon-pohon di sekitar rumah panggung membungkuk, beberapa patah dan jatuh bersamaan. Ki Condrowongso memusatkan tenaganya. Energi murni naik melalui tongkat kayunya, lalu meledak keluar sebagai semburan cahaya yang tidak menyilaukan, namun tajam seperti pisau yang menembus semua kegelapan di depannya. Benturan keduanya tercipta sebagai ledakan tanpa suara. Gelombang cahaya Ki Condrowongso menghantam inti ajian Adisena, memecah pusaran bayang-bayang itu satu persatu. Bole Sewu yang semula muncul sebagai ribuan sosok hitam berubah menjadi abu hitam yang melayang sebelum menghilang dari dunia ini. Gelombang kedua cahaya murni menyapu tubuh Adisena. Pada momen itu, tubuh Adisena terhuyung, cincin batu hitam di jarinya bergetar, kemudian retak. Retakan itu mengeluarkan kabut kelam sebelum akhirnya pecah menjadi serpian yang jatuh ke tanah. Energi Bolo Sewu runtuh. Adisena berusaha mengumpulkan kembali sisa kekuatannya. Bahunya naik turun dalam irama cepat, memaksa tubuhnya untuk bertahan, namun tubuhnya tak lagi mampu mengikuti tekadnya. Energi murni di dalam dirinya telah terkuras hampir habis, digantikan kekosongan yang menghisap seluruh kekuatannya. Cahaya terakhir dari serangan Ki Condrowongso menyapu wajahnya, membuat pandangannya bergetar. Tubuh Adisena perlahan kehilangan keseimbangannya. Lututnya jatuh menyentuh tanah, kemudian lengannya terkulai, tubuhnya tumbang menyamping. Adisena tidak terluka parah, namun energi murninya mengering, meredup hingga ke titik nyaris padam. Kesadaran hilang sepenuhnya. Ki Condrowongso berdiri tegak di tengah kekacauan itu, dikelilingi sisa-sisa cahaya murni yang perlahan mereda. Tongkat kayunya kembali membisu. Di sisi lain, dua orang bertubuh tegap yang merupakan pengawal Adisena masih bertahan meski sebelumnya mereka terpental oleh kekuatan pukulan Joyowongso. Wajah mereka dipenuhi tekad. Walau nafas tersengal, namun kaki mereka tetap menapak tanah dengan kuda-kuda kuat khas para pendekar. Sosok pengawal pertama meluncur dengan pukulan lurus cepat, memusatkan tenaga dalam pada kepalan tangannya. Udara di depan pukulan itu terbelah, menimbulkan getaran halus, sedangkan pengawal kedua tidak kalah cepat. Ia melompat setengah lingkaran, hendak menghantam kepala Joyowongso dari samping dengan tendangan memutar. Joyowongso bergerak tanpa tergesa. Dia hanya menggeser setengah tapak ke belakang, bahunya sedikit menunduk untuk melewatkan pukulan pertama yang melintas di depan wajahnya. Pukulan itu menghantam pohon besar di belakangnya dan memecahkan kulit kayu hingga serpihannya terpental ke udara.
Tendangan dari samping diterima Joyo Wongso. Dengan lengan kiri yang tegak dan kokoh, getaran pukulan itu menyebar ke lengannya. Satu putaran kecil dilakukan Joyo Wongso untuk meraih momentum, lalu dia menghantam pinggang pengawal itu dengan sikutan pendek. Tubuh pengawal kedua terlipat oleh hantaman itu dan terpelanting beberapa langkah ke belakang. Pengawal pertama kembali menyerang, kali ini dengan sapuan denda yang menargetkan kaki Joyo Wongso. Namun Joyo Wongso melangkah ke atas dengan ringan, seolah melompat di atas udara. Dalam momen ini, tubuhnya berputar sekali dan tumitnya jatuh menghantam bahu pengawal pertama. Pukulan itu membuat tubuh pengawal Adisena terdorong ke tanah, namun ia masih memaksakan diri untuk bangkit. Kini kedua pria bertubuh tegap itu menyerang bersamaan. Kombinasi pukulan dan tendangannya kali ini lebih terarah. Satu dengan pukulan beruntun ke dada, sementara yang lain mencoba menyerang dari belakang dengan tendangan lurus. Joyo Wongso mencondongkan tubuh ke depan, menghindari pukulan pertama, lalu menangkap pergelangan tangan pengawal itu dengan gerakan cepat. Dalam satu tarikan, ia memutar tubuh pengawal itu, menjadikan tameng yang menahan tendangan pengawal kedua. Brak! Benturan keras terjadi. Ketika tendangan itu menghantam dada rekannya sendiri, tubuh pengawal itu terhempas, mengeluarkan nafas berat. Pengawal terakhir yang masih berdiri berusaha menyerang, namun lagi-lagi Joyo Wongso sudah bergerak lebih dulu. Satu langkah cepat membawa dirinya masuk ke dalam jarak serang. Pukulan telapak tangan menghantam ulu hati pengawal itu, diikuti oleh pukulan siku ke rahang dan ditutup dengan hentakan lutut ke dada. Tubuh pengawal itu terangkat dan jatuh tersungkur tanpa mampu menahan berat tubuhnya sendiri. Di tempatnya berada, tubuh Warijan bergetar hebat, menahan ledakan energi hitam yang terus meronta dari dalam dirinya. Ajian jagat geni yang ia bangkitkan hanya mampu menjaga kesadarannya tetap utuh, namun tidak cukup kuat untuk benar-benar membakar tuntas sisa kekuatan kelam yang merayap dalam nadinya. Ki Condro Wongso mendekat ke arah Warijan dengan langkah perlahan, jubahnya berkeming tenang. Tanah di sekitar Warijan mulai bergetar. Energi hitam itu seperti makhluk kecil yang berusaha memutus pengikat terakhirnya. Wajah Warijan memucat, kedua tangannya mencengkram tanah. Ki Condro Wongso mengangkat tangan kirinya sedikit. Gerakannya sederhana, namun udara di sekitar mereka langsung berubah. Angin malam yang tadi melintas tiba-tiba diam. Telapak tangan Ki Condro Wongso mengeluarkan kilatan samar. Kilatan itu adalah pancaran energi murni yang sangat halus berwarna putih lembut. Energi itu turun perlahan ke tubuh Warijan, dan begitu sentuhan itu mendekat, energi hitam dalam tubuh pemuda itu memberontak. Asap hitam meledak keluar dari kulit Warijan, membentuk pusaran kecil yang memuntahkan suara lirih. Tanah di sekitar mereka tergores, namun Ki Condro Wongso menekan telapak tangannya sedikit ke bawah. Dalam sekejap, energi putih itu menyelimuti tubuh Warijan sepenuhnya. Pusaran hitam pun terseret dan terjepit oleh kekuatan yang jauh lebih murni. Hanya beberapa tarikan nafas kemudian, tubuh Warijan berhenti bergetar. Asap hitam dari pori-porinya menyusut. Warijan terkulai, namun nafasnya kembali teratur. Tubuhnya tidak lagi memaksa ajian jagat geni. Rasa panas dalam tubuhnya mereda, tergantikan oleh keheningan yang berat. Ki Condro Wongso menarik kembali energinya. Udara kembali bergerak, angin kembali berembus, hutan perlahan mendapatkan suara alaminya. Warijan menunduk dengan nafas tersengal, namun kini tidak ada lagi bayangan hitam yang bersembunyi di balik bola matanya. Energi gelap yang sebelumnya menempel seperti parasit kini benar-benar padam. Akhirnya kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan yang sama seperti terakhir kali kita bersama, Chan, ujar Ki Condro Wongso sambil tersenyum. Ya Ki, terima kasih banyak
"Untuk apa yang telah panjenengan lakukan?" balas Warijan dengan wajah tertunduk. "Pulihkan dirimu dulu, Jan, karena tugas kita baru dimulai malam ini," ujar Ki Condrowongso sambil menepuk pundak pemuda itu. "Sekali lagi terima kasih, Ki," pungkas Warijan dengan keteguhan hatinya. Setelah tubuhnya kembali normal, Warijan perlahan bangkit dan berjalan menuju ke rumah panggung yang tampak berbeda dari sebelumnya. Bersamaan dengan itu, dia merasakan udara di sekelilingnya berubah. Tanah yang retak, serpihan kayu, dan bayangan pekat yang melapisi rumah panggung itu seakan bergerak menjauh dan menghilang. Semakin ia mendekat, joglo alit berubah, bukan rusak atau semakin gelap, tapi justru sebaliknya. Ilusi perlindungan Ki Condrowongso mulai meregang dan terurai seperti kabut tipis yang kehilangan bentuknya. Di dalamnya, cahaya dari lampu minyak berayun memantulkan bayangan hangat ke dinding kayu yang masih utuh. Anyaman bambu di beberapa sudut tampak bersih, tidak menunjukkan adanya kerusakan yang sebelumnya terlihat dari luar. Sementara itu, tanpa disadari oleh Warijan, Mas Moko berdiri di balik pintu yang perlahan terbuka. Wajahnya memancarkan ketegangan yang perlahan berubah menjadi kelegaan ketika melihat Warijan memasuki rumah. Beberapa penjaga yang sebelumnya berkonsentrasi menjaga pelindung ajian tampak menurunkan bahu. Tubuh mereka masih dilingkari lapisan tipis energi pertahanan, tanda bahwa mereka telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk sebelum Ki Condro dan Joyowongso datang. "Syukurlah, akhirnya kamu dapat kembali ke tempat ini dengan selamat, Jan," ucap Mas Moko sambil memegang pundak Warijan. "Ya Mas, aku juga tidak pernah menyangka akan kembali lagi ke tempat ini," balas Warijan yang seketika pandangannya beralih ke arah anak-anak di ruangan itu. "Yang Condro dan Ki Joyo lah yang menyelamatkan dan membebaskan kami, Jan," ujar Mas Moko yang membuat Warijan terkejut. "Sudah, tidak usah dipikirkan lagi, Jan. Bukankah aku sudah berjanji kalau aku akan membantumu menyelesaikan laku lampah yang diperintahkan oleh gurumu, Jan?" sahut Ki Condrowongso yang berdiri di belakang Warijan. "Nanti saja kau ceritakan ini semua kepada Sudiro jika kita kembali ke Lembah Balulang," imbunya lagi sambil tertawa. "Jadi Sampen dan Pak Lediro telah berhasil membawa Widanu kembali, Ki?" tanya Warijan dengan wajah penasaran. "Benar, tapi sayang, Tirta Bahagia harus pergi bersama makhluk pemilik kekuatan besar dan kesaktian tinggi. Sementara Bolorejo, sahabat lamaku, harus menggantikan Widanu sebagai penjaga gerbang barat Lembah Segorogeni," balas Ki Condrowongso menceritakan. "Sudah, nanti saja aku ceritakan tentang perjalanan itu. Sekarang yang terpenting, bawa ketiga orang itu masuk, dan kita akan memutuskan semuanya. Apakah kita akan pergi begitu saja, atau membuat perhitungan dulu dengan manusia yang bernama Sarpajaya," ucap Ki Condrowongso tegas. "Siapa yang bersamamu, Jan?" tanya Mas Moko penasaran. "Adisena dan 2 orang pengawalnya, Mas," balas Warijan singkat. "Kalau begitu, biar kami amankan dulu orang-orang itu, Jan," ucap Mas Moko yang langsung pergi keluar rumah bersama beberapa orang penjaga lainnya. Mas Moko melangkah keluar bersama para penjaga, meninggalkan Warijan, Ki Condrowongso dan Joyowongso di dalam joglo alit. Tidak lama kemudian, Mas Moko kembali bersama kedua pria bertubuh tegap yang tidak lain adalah pengawal Adisena. Setelah berada di dalam joglo alit, tangan dan kaki mereka diikat agar tidak melakukan perlawanan. Di belakang mereka, Adisena dibawa lebih hati-hati. Tubuhnya tampak jauh lebih ringkih, kulitnya pucat seperti kehilangan cahaya, jejak kelelahan jelas terlihat di wajahnya. Para penjaga meletakkannya di atas tikar yang telah disiapkan tak jauh dari kedua pengawalnya. Ki Condrowongso berdiri tegak di samping tubuh Adisena yang duduk bersandar pada dinding kayu.
menatap pemuda itu dengan pancaran kewibawaan yang besar. Joyo-Wongso berdiri di sisi lain ruangan. Tubuh tegapnya tidak memantulkan bayangan, hanya getaran energi murni yang tampak berdenyut halus dan terus berputar dalam tubuhnya. Warijan berdiri agak di tengah. Tubuhnya sudah pulih sepenuhnya setelah Ki Condrowongso memadamkan energi hitam yang tadi sempat mengamuk di dalam dirinya. Matanya terpaku pada Adisena, sosok yang selalu terlihat dingin dan sangat patuh pada perintah Sarpajaya. Sementara itu, para penjaga mengatur posisi dan menyalakan beberapa lampu minyak tambahan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan rumah panggung itu, dan yang terpenting adalah memberikan perlindungan bagi anak-anak calon tumbal yang sudah mulai tertidur lelap. Warijan duduk di samping Mas Moko dan mulai menceritakan sosok Prabajaya yang sangat dikenal oleh Mas Moko. Sosok bernama asli Cayo itu diharapkan dapat membantu mereka menghancurkan Paseban Karsa bersama Sarpajaya. "Apakah kamu bertemu dengan Cayo, Jan?" tanya Mas Moko penasaran. "Ya Mas, aku tidak hanya bertemu dengannya, tapi aku tinggal bersamanya. Dan selain itu, dia banyak memberitahuku tentang Paseban Karsa dan semua tugas-tugas yang dijalankannya," balas Warijan menceritakan. "Sarpajaya sialan. Manusia iblis itu merubah orang sebaik Cayo menjadi orang jahat yang tidak segan menghabisi nyawa orang lain," ucap Mas Moko lirih. "Tapi sepertinya dia itu belum kehilangan sisi baik dalam dirinya, Mas. Semua dia lakukan karena terpaksa," ujar Warijan yang membuat Mas Moko sedikit lebih tenang. "Semoga saja yang Condrowongso bisa memusnahkan ajian hitam yang bersemayam di dalam jiwanya, Jan," balas Mas Moko sambil mengalihkan pandangannya ke arah Ki Condrowongso yang kini terlihat duduk bersila dalam posisi semedi. Beberapa waktu berlalu, tubuh Adisena perlahan bergerak. Jemarinya menggeliat pelan, disusul tarikan nafas panjang yang terdengar seperti seseorang yang baru saja terlepas dari jerat mimpi buruk. Melihat itu, Warijan dan Mas Moko segera menghampiri. Langkah mereka penuh kewaspadaan. Namun, tubuh Adisena terlihat sangat lemah. Dengan wajah pucat, aura spiritual pemuda itu tidak tampak lagi, dan energi pelindung dari ajian Bolo Sewu pun memudar. Tidak seperti Warijan, Adisena tidak memiliki dasar laku batin. Kekuatannya selama ini berasal dari ajian yang dipaksakan Sarpajaya dan menjadikannya lebih seperti wadah, bukan pelaku utama. Ki Condrowongso dan Joyo-Wongso berdiri tidak jauh dari tempat itu. Cahaya lampu minyak memantul di wajah keduanya, menambah kesan bahwa ruangan itu bukan lagi ruang biasa, melainkan tempat penyingkapan kebenaran. Dan ketika Adisena membuka mata sepenuhnya, tatapannya awalnya kacau, kemudian beku. Ruangan itu tampak asing baginya, terasa seperti ditarik keluar dari tempat gelap yang memerangkapnya selama ini. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya lemah dan jatuh kembali. Saat pandangannya akhirnya jernih, dia melihat Warijan yang berdiri tegak dan juga Mas Moko dengan tatapan keras, serta dua sosok gaib yang membuat darahnya berhenti mengalir. Hawa ketakutan tipis mengalir di wajah Adisena untuk pertama kalinya. Dia tampak seperti seorang pemuda yang dipaksa terlalu jauh, bukan lagi tangan kanan sang pelaku kekejian. Warijan menatap tajam dalam hati. Dia tahu jika pemuda ini bukan teman, bukan juga lawan, tapi alat Sarpajaya, anak angkat yang dilatih dan dikendalikan untuk setiap kepentingan Sarpajaya dan juga Paseban Karsa. Mas Moko mengambil posisi sedikit ke samping, memberi ruang bagi Ki Condrowongso untuk maju jika diperlukan. Adisena berkedip pelan, menatap mereka satu persatu. Saat pandangannya bertemu dengan Ki Condrowongso, tubuhnya gemetar. Ada tekanan gaib dari Ki Condro yang membuatnya sulit untuk bernafas normal. Dia tahu
Tak ada lagi ruang untuk berbohong, tak ada lagi tempat untuk bersembunyi di balik nama besar Sarpajaya. Pergilah, pergilah sejauh mungkin selagi kalian bisa pergi, ucap Adisena lirih. Kami tidak akan pergi, Sena. Tapi sebaiknya kami akan mencari Sarpajaya, balas Warijan dengan tegas. Sekuat apapun kalian, kalian tidak akan bisa melawan Pasiban Karsa. Karena yang kau lihat baru kulit luarnya saja, Rangga, ujar Adisena sambil tersenyum licik. Kalau begitu, sekarang ceritakan, siapa Sarpajaya dan juga Pasiban Karsa? Balas Ki Condrowongso sambil mengeluarkan energinya untuk membuat Adisena gentar. Mendengar suara Ki Condrowongso yang bergema, Adisena langsung menundukkan wajah, tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi dahi. Setelah itu, dia mulai menceritakan siapa sebenarnya Sarpajaya dan bagaimana ia membangun jaringan hitam bernama Pasiban Karsa. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Warijan. Akhirnya ya bertemu lagi nih Warijan dengan Ki Condrowongso. Setelah sekian lama ya, terakhir bertemu berarti waktu di Lembah Segoro Geni. Saat itu Warijan harus pulang ke Lembah Balulang atas perintah dari Sudiro, dan sekarang mereka akhirnya bertemu lagi, yang mana di sini Ki Condrowongso sudah menyelesaikan tugasnya di Lembah Segoro Geni. Nah, mereka sudah bertemu nih, Ki Condrowongso, Joyowongso, Warijan, Adisena juga sudah ditaklukkan. Waduh, berarti makin menipis dong ya kekuatan dari Sarpajaya dari Pasiban Karsa. Apalagi Prabajaya ini juga masih menyimpan sisi baik, jadi masih memungkinkan untuk disembuhkan. Pastinya makin seru nih untuk next episode. Dan terima kasih kepada Mas Untung Prasetya atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah Warijan selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga tombol hype-nya diklik ya. Dan jangan lupa di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.